pembelajaran tentang ekonomi kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi. Di video kali ini kami akan bahas lengkap bagaimana kelembagaan berperan dalam strategi membangun ekonomi di suatu negara. Yuk kita mulai. Nah, jadi ekonomi kelembagaan adalah ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya lembaga, baik formal maupun informal, dalam memengaruhi perilaku ekonomi. Lembaga seperti pemerintah, hukum, norma sosial, dan perusahaan swasta berperan besar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Di dunia yang semakin terkonteks ini, perdagangan internasional menjadi faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu aspek utama dalam perdagangan internasional adalah pemahaman tentang keunggulan komparatif dan kompetitif. Mari kita mulai dengan memahami apa itu keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah konsep yang pertama kali dikemukakan oleh ekonom Inggris yakni David Ricardo pada awal abad ke-19. Konsep ini menjelaskan bahwa negara harus fokus pada produksi barang ataupun jasa yang dapat diproduksi dengan biaya peluang terendah dibandingkan dengan negara lain. Meskipun negara lain dapat memproduksi barang tersebut dengan lebih efisien secara absolut. Misalnya, negara A dapat memproduksi mobil dan pakaian, tetapi mereka lebih efisien dalam membuat mobil. Sementara itu, negara B lebih efisien dalam memproduksi pakaian. Meskipun negara B lebih baik dalam memproduksi kedua barang tersebut dibandingkan negara A sebaiknya fokus pada produksi mobil saja, sementara negara B fokus pada pakaian. Kedua negara dapat saling berdagang untuk mendapatkan barang yang mereka tidak produksi, dan dengan cara ini keduanya mendapatkan keuntungan sama-sama. Contohnya saja seperti ini, negara A dapat memproduksi 10 mobil atau 5 pakaian, sementara negara B dapat memproduksi 8 mobil atau 12 pakaian. Biaya peluang bagi negara A untuk menghasilkan satu mobil adalah 0,5 pakaian. Sedangkan bagi negara B, biaya peluang untuk satu mobil adalah 1,5 pakaian. Dalam hal ini, negara A memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi mobil karena biaya peluangnya lebih rendah dibandingkan negara B. Nah, teman-teman, dengan cara ini kedua negara akan saling menguntungkan dengan berdagang. Negara A dapat mengekspor mobil ke negara B dan mengimpor pakaian. Sementara negara B akan mengekspor pakaian ke negara A dan mengimpor mobil. Nah, teman-teman, keunggulan kompetitif sendiri adalah konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1980-an. Keunggulan kompetitif ini menjelaskan kemampuan suatu negara ataupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan cara yang lebih efisien dan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya, baik dalam hal biaya rendah ataupun kualitas yang tinggi. Nah, keunggulan kompetitif ini juga lebih fokus pada kemampuan jangka panjang untuk bersaing di pasar global. Hal ini bisa tercapai melalui inovasi teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, efisiensi produksi, dan juga pengembangan merek yang kuat. Negara ataupun perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif akan mampu mendominasi pasar internasional karena mereka dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang lebih unggul ataupun lebih murah dibandingkan dengan pesaing lainnya. Contohnya saja seperti ini, perusahaan seperti Apple memiliki keunggulan kompetitif di pasar global melalui inovasi produk yang mereka lakukan secara terus-menerus, dengan kualitas yang tinggi dan juga ekosistem yang terintegrasi dengan baik. Selain itu juga, Toyota memiliki keunggulan kompetitif dalam produksi mobil dengan biaya yang lebih rendah tetapi kualitas yang tinggi. Berkat efisiensi dan inovasi dalam proses produksinya, kedua perusahaan ini dapat bersaing di pasar global dengan menciptakan nilai lebih tinggi di mata konsumen. Nah, jadi apa perbedaan utama antara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif? Mari kita lihat. Keunggulan komparatif berfokus pada biaya peluang dan efisiensi dalam produksi barang tertentu. Negara lebih baik dalam memproduksi barang yang memiliki biaya peluang terendah, meskipun negara lain mungkin memproduksi lebih banyak barang dengan lebih efisien. Nah, keunggulan kompetitif ini berfokus pada kemampuan untuk bersaing di pasar global dengan menawarkan produk yang lebih baik atau lebih murah dalam jangka panjang, berkat faktor-faktor seperti teknologi, efisiensi, dan inovasi.
Sedangkan keunggulan komparatif lebih banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara harus berfokus pada produksi barang yang paling efisien bagi mereka. Sementara keunggulan kompetitif lebih berkaitan dengan kemampuan negara atau perusahaan untuk mempertahankan keunggulannya dalam jangka panjang melalui inovasi, kualitas, dan efisiensi. Nah, bagaimana sih penerapan kedua konsep ini dalam strategi pembangunan ekonomi? Negara yang ingin mengoptimalkan potensi mereka dalam perdagangan internasional harus memahami kedua konsep ini, yaitu yang pertama, keunggulan komparatif dalam pembangunan ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali menggunakan keunggulan komparatif untuk memilih sektor yang harus mereka kembangkan. Misalnya, negara penghasil minyak atau komoditas lainnya mungkin lebih memilih untuk mengembangkan sektor tersebut karena biaya peluang untuk menghasilkan produk lain terlalu tinggi. Dengan fokus pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif, negara tersebut bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui ekspor. Sedangkan keunggulan kompetitif dalam pembangunan ekonomi, di sisi lain, negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat berfokus pada keunggulan kompetitif untuk mempertahankan posisi mereka di pasar global. Mereka mengembangkan industri-industri berbasis teknologi, inovasi, dan efisiensi yang membuat produk mereka diakui secara global. Nah, kesimpulannya, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif adalah konsep yang sangat penting dalam ekonomi internasional. Keunggulan komparatif membantu negara untuk memilih barang yang paling efisien untuk diproduksi dan diperdagangkan. Sementara keunggulan kompetitif memberi mereka kemampuan untuk bersaing lebih lama di pasar global dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Substitusi impor adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor dengan mendorong produksi barang-barang yang sebelumnya diimpor agar diproduksi di dalam negeri. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan memperkuat industri dalam negeri. Contohnya, sebuah negara yang selama ini mengimpor barang-barang seperti mobil, tekstil, atau elektronik dapat mengambil kebijakan untuk mendirikan pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang tersebut di dalam negeri. Dengan cara ini, negara bisa mengurangi impor dan menciptakan lapangan pekerja domestik. Tujuan utama dari substitusi impor antara lain yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor. Negara dapat mengurangi ketergantungannya pada produksi luar negeri yang bisa menambah tekanan pada cadangan devisa dan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Lalu, meningkatkan produksi domestik. Dengan mengembangkan industri dalam negeri, negara dapat mengurangi volume impor dan mendorong lebih banyak produksi lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Industri dalam negeri yang baru dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Serta, ketika negara memproduksi barang sendiri, mereka akan memiliki lebih banyak kendali atas kualitas dan biaya produksi yang dapat meningkatkan daya saing barang domestik di pasar internasional. Contoh klasik dari substitusi impor adalah kebijakan yang diambil oleh banyak negara berkembang, seperti Brazil dan India yang mengembangkan industri otomotif dalam negeri untuk menggantikan impor mobil. Melalui insentif pemerintah seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk perusahaan domestik, negara tersebut berhasil mengurangi ketergantungan pada mobil impor. Kelebihan substitusi impor. Yang pertama, pengurangan defisit neraca perdagangan. Negara dapat mengurangi jumlah uang yang keluar untuk membayar barang-barang impor yang pada gilirannya membantu memperbaiki neraca perdagangan. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan. Pengembangan industri dalam negeri berarti lebih banyak pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja domestik. Dan yang terakhir, diversifikasi ekonomi. Negara bisa mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan memperluas basis industri domestik. Kekurangan substitusi impor, yang pertama adalah inefisiensi. Pengembangan industri baru yang sebelumnya bergantung pada impor bisa berisiko menghadapi masalah efisiensi, karena tidak semua industri domestik dapat langsung bersaing dengan barang impor yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, biaya produksi yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, produksi domestik mungkin tidak seefisien produksi luar negeri, yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi dan harga barang menjadi lebih mahal.
serta keterbatasan teknologi. Tidak semua negara memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang kompleks seperti elektronik atau mobil dengan kualitas yang setara dengan barang impor. Selanjutnya, apa itu promosi ekspor? Promosi ekspor adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong negara agar meningkatkan ekspor barang dan jasa mereka ke pasar internasional. Tujuan dari promosi ekspor adalah untuk memperluas pasar produk domestik, meningkatkan cadangan devisa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui promosi ekspor, negara tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan produk di luar negeri, tetapi juga dapat memperkenalkan produk domestiknya ke pasar internasional, meningkatkan reputasi dan daya saing produk mereka. Tujuan utama dari promosi ekspor antara lain yang pertama meningkatkan cadangan devisa. Ekspor dapat menghasilkan mata uang asing yang berguna untuk cadangan devisa negara dan memperkuat nilai tukar mata uang, serta membuka pasar internasional. Promosi ekspor membantu produksi domestik untuk bersaing di pasar global dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan. Industri yang bergerak dalam sektor ekspor seperti pertanian dan manufaktur seringkali menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, diversifikasi ekonomi. Dengan mengandalkan pasar internasional, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang terbatas. Contoh promosi ekspor bisa kita lihat pada negara-negara seperti Vietnam yang sukses dalam mengekspor produk pertanian seperti kopi dan beras, atau Cina yang telah menjadi raksasa ekspor dengan produk teknologi, tekstil, dan barang manufaktur. Sama seperti kebijakan substitusi impor, promosi ekspor juga memiliki dampak positif dan negatif. Mari kita bahas lebih lanjut. Kelebihan promosi ekspor yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ekspor membuka pasar baru yang meningkatkan permintaan pasar atas produk domestik, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan cadangan devisa. Ekspor menghasilkan mata uang asing yang dapat digunakan untuk stabilisasi nilai tukar dan memperkuat ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ketika produk domestik berhasil bersaing di pasar internasional. Ini meningkatkan reputasi negara dalam hal kualitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor yang berorientasi ekspor dapat menciptakan banyak pekerjaan dan meningkatkan perdagangan pendapatan pekerja. Kekurangan promosi ekspor yang pertama adalah ketergantungan pada pasar eksternal. Negara yang terlalu bergantung pada ekspor dapat rentan terhadap fluktuasi permintaan global atau krisis ekonomi internasional. Yang kedua, persaingan yang ketat. Menghadapi persaingan global yang ketat memerlukan investasi besar dalam riset dan pengembangan serta inovasi produk. Dan yang ketiga, risiko ketergantungan pada komoditas. Negara hanya mengandalkan ekspor, komoditas bisa mengalami kerugian besar ketika harga komoditas internasional turun. Substitusi impor dan promosi ekspor seringkali dianggap dua sisi dan koin yang sama dalam kebijakan ekonomi. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara, tetapi pendekatannya berbeda. Substitusi impor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan memproduksi barang tersebut dalam negeri. Sementara promosi ekspor berfokus pada peningkatan volume ekspor barang domestik untuk memperkuat perekonomian. Beberapa negara bahkan menggunakan kedua kebijakan ini secara bersamaan dengan mengganti impor barang tertentu dengan produksi dalam negeri sambil mendorong ekspor produksi lainnya ke pasar internasional. Kesimpulannya, baik substitusi impor maupun promosi ekspor memiliki peran penting dalam strategi pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kebijakan yang tepat, keduanya bisa memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya saing global. Sebelum masuk ke dampak dan implementasi, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan sentralisasi. Oke, yang pertama sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem di mana kekuasaan, kendali,
dan pengambilan keputusan utama berada di tingkat pusat atau nasional. Maksudnya, pemerintah pusat memegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan, alokasi anggaran, hingga pelaksanaan program-program pembangunan. Sebaliknya, desentralisasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, daerah itu diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing tiap daerah. Adapun perbedaan sederhana dari sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi itu kekuasaannya terpusat dan keputusan ditentukan dari atas, sedangkan desentralisasi itu kekuasaannya tersebar dan daerah punya ruang masing-masing untuk mengatur sendiri. Adapun tujuan, keunggulan serta tantangan dari sentralisasi. Sistem sentralisasi biasanya diterapkan ketika negara ingin menjaga kesatuan nasional, efisiensi dalam kebijakan, serta standarisasi pelayanan publik. Ini sering terjadi pada negara-negara yang sedang membangun atau menghadapi tantangan integrasi nasional. Keunggulan sentralisasi. Yang pertama, konsistensi kebijakan nasional, di mana pemerintah pusat dapat dengan mudah mengontrol dan memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara seragam di seluruh wilayah negara. Yang kedua, efisiensi administrasi. Karena keputusan hanya diambil di satu tempat, maka birokrasi bisa terjalan lebih cepat. Yang ketiga, penguatan identitas nasional. Dalam negara majemuk, sentralisasi itu bisa memperkuat rasa persatuan loh. Nah, selain keunggulan, ada pula tantangan dari sentralisasi. Yang pertama, kurangnya responsivitas lokal, di mana pemerintah pusat seringkali tidak memahami kondisi unik dari setiap daerah. Yang kedua, adanya ketimpangan pembangunan, di mana fokus pembangunan yang biasa terpusat di satu ibu kota atau wilayah strategis saja, sementara daerah terpencil terbengkalai. Yang ketiga, adanya birokrasi yang kaku, di mana keputusan yang harus selalu melalui pusat itu bisa menghambat fleksibilitas dari inisiatif tiap daerah. Nah, contoh negara atau era Indonesia dengan sistem sentralistik yang kuat, contohnya itu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem sentralistik yang sangat kuat, di mana semua keputusan dari segi pendidikan hingga pembangunan infrastruktur itu dikendalikan oleh pusat, meskipun dampaknya tidak merata ke seluruh Indonesia. Desentralisasi mulai diterapkan secara luas di banyak negara, terutama sejak era reformasi. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi formal dimulai sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Tujuan dari desentralisasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, mengurangi beban pemerintah pusat, dan yang terakhir itu mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan geografis. Keunggulan desentralisasi yang pertama itu pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dan bisa merespon lebih cepat. Yang kedua itu daerah bisa menjadi laboratorium kebijakan yang menciptakan solusi sesuai dengan konteks lokal. Dan yang ketiga itu daerah yang sebelumnya tertinggal punya peluang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan. Nah, yang terus ada tantangan dari desentralisasi. Yang pertama itu tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan juga keuangan yang memadai. Yang kedua, desentralisasi bisa menciptakan pusat-pusat keuangan baru yang rawan penyalahgunaan. Yang ketiga itu daerah yang kaya akan sumber daya akan lebih cepat maju jika dibandingkan dengan daerah miskin.
Sebagai contoh, daerah seperti Yogyakarta dan juga Surabaya mampu mengelola desentralisasi dengan baik. Namun, tidak sedikit daerah yang masih tertinggal dikarenakan kurangnya kapasitas teknis dan juga fiskal. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pilihan antara sentralisasi dan juga desentralisasi sangat berpengaruh pada kondisi negara tersebut. Nah, tidak ada sistem yang sepenuhnya baik ataupun buruk. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut diterapkan secara kontekstual. Negara dengan tantangan integrasi tinggi mungkin memilih sentralisasi untuk menjaga stabilitasnya. Negara dengan keragaman tinggi secara geografis, etnis, atau ekonomi sering lebih cocok dengan desentralisasi. Nah, Indonesia sendiri menggabungkan keduanya. Pusat masih memegang kendali strategis, tetapi daerah diberi ruang melalui desentralisasi fiskal dan juga administratif. Beberapa contoh negara seperti Prancis yang menerapkan sistem sentralisasi kuat, terutama dalam pendidikan dan juga kesehatan. Ada juga Jerman dan Swiss, contoh negara federal dengan desentralisasi yang sangat kuat, memberikan otonomi besar pada negara bagian ataupun kanton mereka. Nah, kesimpulannya, baik sentralisasi maupun desentralisasi adalah alat dalam tata kelola pemerintahan. Pilihan tergantung pada tujuan pembangunan, kapasitas institusi, serta konteks sosial politik negara tersebut. Yang paling penting adalah memastikan keseimbangan antara kontrol pusat dan juga ruang gerak daerah agar pembangunan bisa merata dan juga berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke segmen statisasi dan privatisasi. Statisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan atas kendali atau aset dari sektor ekonomi tertentu. Nah, tujuan dari statisasi itu bisa bermacam-macam, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan pelayanan publik, atau menghindari monopoli oleh pihak swasta. Nah, contoh dari statisasi ini bisa kita lihat pada saat pemerintah itu mengambil alih perusahaan listrik, air, atau transportasi demi memastikan akses yang merata untuk seluruh masyarakat. Nah, statisasi ini juga biasanya dilakukan ketika suatu sektor swasta dianggap tidak mampu menyediakan layanan dengan baik atau gagal menyediakan layanan yang baik untuk masyarakat. Nah, juga bisa ketika sektor tertentu itu dianggap strategis untuk kepentingan nasional. Selanjutnya, statisasi ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu pemerintah dapat memastikan pemerataan layanan dari statisasi tersebut. Yang kedua, dapat melindungi sektor strategis dari kepentingan-kepentingan pihak asing. Yang ketiga, kita juga bisa lebih fokus pada kesejahteraan publik, bukan hanya pada keuntungan. Selain kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan, ada juga kekurangan yang dimiliki oleh statisasi. Yang pertama ada potensi inefisiensi karena kurangnya kompetisi. Yang kedua, rentan terhadap korupsi dan birokrasi. Yang ketiga, beban fiskal jika BUMN tersebut merugi. Baik, selanjutnya adalah privatisasi. Nah, untuk privatisasi sendiri ini merupakan proses pengalihan kepemilikan atau pengelolaan dari sektor publik ke sektor swasta, yang mana biasanya juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban anggaran negara, serta untuk mendorong investasi. Nah, privatisasi ini bisa dilakukan dengan menjual saham BUMN, menjual aset secara langsung, atau juga memberikan konsesi. Nah, privatisasi ini bisa dilakukan dengan cara menjual saham BUMN, menjual aset secara langsung, atau bahkan memberikan konsesi kepada swasta untuk mengelola layanan publik. Privatisasi umumnya dianggap sebagai upaya untuk mendorong kompetisi dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, apa saja sih kelebihan dari privatisasi? Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kedua, dapat mengurangi beban keuangan negara, mendorong pertumbuhan sektor swasta. Tapi di samping kelebihan-kelebihan tadi ada juga kekurangannya, yaitu memiliki resiko komersialisasi layanan publik, lalu juga memiliki potensi hilangnya kontrol negara atas sektor strategis, serta ketimpangan akses jika hanya mengutamakan keuntungannya saja.
Nah, lalu sekarang pertanyaannya, mana sih yang lebih baik antara statisasi dan privatisasi? Nah, jawabannya sebetulnya tidak mutlak. Pilihan antara statisasi dan privatisasi juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, kapasitas institusi negaranya juga, dan bahkan tujuan dari pembangunannya. Di negara berkembang, statisasi ini bisa membantu membangun infrastruktur dasar, tapi seiring berjalannya waktu, privatisasi juga bisa mempercepat pertumbuhan dengan menarik investasi dari swasta. Nah, jadi kesimpulannya, baik dari statisasi maupun privatisasi, mereka memiliki peran masing-masing dan kepentingan masing-masing dalam strategi pembangunan ekonomi. Kunci utamanya terletak pada keseimbangan, regulasi yang tepat, dan akuntabilitas. Nah, apakah kita menyerahkan ke pasar atau mengambilnya lewat negara? Yang penting adalah bagaimana kepentingan publik tetap menjadi prioritas. Nah, jadi kesimpulannya membangun ekonomi bukan hanya soal kebijakan fiskal atau perdagangan saja, tapi soal membangun kelembagaan yang adil, inovatif, dan adaptif. Semoga materi di video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!